Halo Sobat Pik 2, saat ini saya sedang bersama Bapak Reki selaku Head of School dari Hope Academy. Sekarang kita langsung tanya-tanya yuk, persiapan di lapangan tuh sudah sejauh mana? Seperti yang tadi disampaikan ya, memang kita bersyukur saat ini semua proses masih sesuai dengan timeline yang kita punya dalam tahap pemancangan. Setelah sebelumnya kita banyak lakukan vacuum soil, lalu setelah pemancangan berarti kan pembangunan juga akan berjalan, dan saya rasa juga tim di lapangan itu sudah melakukan yang terbaik untuk memang agar semua proses ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan sih. Untuk konsep sendiri bangunan gedungnya itu seperti apa dan fasilitas yang ada di dalamnya itu nanti akan seperti apa Pak? Di Hope Academy North Campus di PIK 2 nanti kami mengusung itu adalah Sustainable and Green Architecture. Jadi ada beberapa elemen sekolah yang memang kami fokuskan, dan kenapa itu tema dan desainnya adalah seperti itu. Yang pertama misalnya, fasad di sebelah barat itu memang lebih banyak yang solid agar menahan untuk sinar matahari siang yang mungkin akan terlalu panas buat anak-anak. Jadi untuk kelas, kaca yang terbuka itu lebih didominasi di area utara sekolah, timur, dan juga selatan. Itu satu. Lalu yang kedua, nanti juga murid-murid akan banyak melihat plantation di mana-mana. Jadi memang sekolahnya itu akan sangat hijau harapannya gitu. Lalu ruang terbuka pun kami maksimalkan menggunakan natural air sehingga meminimalisir penggunaan AC ya. Plus mungkin yang salah satu yang menarik lagi yang bisa saya sampaikan adalah kita juga itu menggunakan rainwater recycle system. Jadi bagaimana air hujan itu ditampung oleh di dua gedung sekolah untuk digunakan untuk menyiram tanaman, untuk flushing toilet, sehingga kita pun juga tidak buang-buang air gitu loh. Jadi itu pun yang kami bisa lakukan sebagai sekolah dan sekolah baru untuk memang betul mendukung dunia ini bisa lebih sustainable, dunia ini juga bisa lebih green, dan juga bisa menjadi tempat pendidikan. Untuk fasilitas sudah pasti yang terbaik ya, baik itu pottery lab, baik itu untuk science lab, untuk cooking studio, lapangan basket, dan lain sebagainya, itu pasti sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kualitasnya sudah pasti kami berikan yang terbaik sih, seperti itu. Mungkin dari segi perbedaan dari bangunan atau mungkin fasilitas yang ada di Hope Academy PIK 2 ini, apakah akan berbeda dengan cabang-cabang lain? Ya, baik. Jadi pada dasarnya Hope Academy, baik itu yang West Campus ataupun yang sedang kita bangun North Campus di PIK 2 ini, pasti nantinya akan memiliki perbedaan, begitu ya, karena lokasi juga berbeda, tema sekolah juga berbeda, konsep sekolahnya pun juga berbeda, sehingga semua perbedaan ini pasti akan memberikan perbedaan, baik itu ke program ataupun layout maupun fasilitas-fasilitas yang ada. Tetapi yang saya perlu tekankan adalah perbedaan-perbedaan ini justru memberikan keunikan dan flavor sendiri kepada masing-masing unit campus tersebut, yang dimana bukan berarti West Campus akan jadi lebih baik daripada North Campus atau sebaliknya, tetapi mereka jadi punya keunikan masing-masing, sehingga dimanapun orang tua memilih untuk menyekolahkan anaknya, kualitas yang terbaik dengan flavor, dengan keunikan sendiri, itu yang akan mereka dapatkan di masing-masing kampus ini. Nah, untuk kurikulum sendiri Pak, untuk kurikulum di Hope Academy PIK 2 ini akan diterapkannya seperti apa? Kami menggandeng kurikulum International Baccalaureate atau yang lebih dikenal IB, yang dimana mereka banyak fokus kepada menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa, why and how, bukan hanya sekedar apa, di mana, siapa, begitu, sehingga memang membantu anak untuk terbiasa memiliki yang namanya higher order thinking skill. Betul. Jadi pola pikir yang betul-betul terasah kritis. Sekarang big company seperti itu banyak udah shifting mencari soft skill yang terbaik. Lebih ke cari leadership skill, lebih cari communication skills-nya, lebih cari bagaimana mereka bisa managerial skills-nya, yang memang betul-betul itu sejalan dengan profil daripada pembelajar IB itu sendiri. Sehingga kami melihat menggandeng IB merupakan pilihan yang terbaik untuk memang menyiapkan anak, bukan hanya untuk siap buat masa depan, tetapi menjawab tantangan yang kita sama-sama nggak tahu nih. Betul. Ya, 20 tahun lalu kita nggak tahu sekarang seperti apa, dan kita banyak yang kaget. Tetapi mempersiapkan anak untuk bisa fleksibel, mempersiapkan untuk anak bisa beradaptasi dengan 20 tahun ke depan, saya rasa itu yang jadi penting, dan kenapa kami menggunakan IB. Bagaimana anak juga dididik secara holistis. Selanjutnya Pak, mungkin untuk potensi dan juga optimisme yang dirasakan saat memutuskan untuk membangun Hope Academy di PIK 2 itu seperti apa Pak? Ya, saya rasa sejalan juga dengan visinya.
PIK 2 ya, untuk betul. menjadi The New Jakarta City. Betul. Kami melihat banyak sekali peluang untuk kami bisa berpartner dan berkontribusi, terkhusus di bidang pendidikan, baik kami secara besar Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, khususnya Hope Academy ini, juga dengan PIK 2. Kami melihat bagaimana kami bisa mendapatkan kesempatan untuk mendidik bangsa ini, bukan hanya sebenarnya PIK 2, betul, kita bangun di situ untuk masyarakat di PIK 2 dan PIK 1, tetapi secara garis besar kami juga ingin berkontribusi untuk mencerdaskan Indonesia secara keseluruhan. Dan pasti para parents pun sudah sangat ingin tahu nih, untuk tahun ajaran mungkin dibuka dari tahun berapa, dan mungkin saat ini untuk pendaftarannya apa sudah dibuka? Kami bisa mulai melayani seluruh masyarakat di daerah kawasan PIK 2 dan juga mungkin bahkan PIK 1 itu dimulai di tahun ajaran 2025-2026. Dan saya rasa untuk Bapak Ibu yang memang ingin cari tahu lebih lanjut, sebenarnya bisa menghubungi hotline kami yang ada di 0821 2222 0235. Wow, oke. Para parents nih yang tertarik langsung update terus ya. Tadi mungkin kalau mau telepon bisa langsung telepon ke nomor yang tadi disebutkan. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.